Halo, selamat pagi, selamat berjumpa, selamat melakukan kegiatan apa saja untuk hari ini. Kata-kata bijak di depan untuk hari ini adalah buat kamu yang sedang mengalami sebuah perpisahan. Tentu saja kamu akan sedih secara pikiran, secara hati. Tapi kamu juga harus berpikir bahwa terkadang jalan terbaik untuk dua orang yang saling menyayangi ini adalah perpisahan. Semoga saja dengan perpisahanmu, walaupun saya tidak mengharapkan kamu berpisah, tapi kalau memang terjadi perpisahan, semoga saja dengan perpisahanmu menjadikan kamu lebih baik, menjadikan kamu menempuh jalan-jalan yang terbaik dalam hidup kamu. Karena sejatinya mau tidak mau, suka dan tidak suka, perpisahan adalah suatu hukum kehidupan yang memang harus terjadi. Oke guys, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas. Saya akan menyampaikan sebuah ulasan, tapi di sini saya tidak akan menyarankan, saya tidak akan menganjurkan. Semuanya tergantung dari pribadi masing-masing. Ada tingkat kesabaran seseorang ini berbeda-beda. Ada orang itu yang sangat sabar sekali, ada orang itu yang setengah sabar, dan ada orang itu yang luar biasa sabarnya. Di sini tentu saja apa yang ingin saya sampaikan adalah sesuatu yang mungkin sesuai dengan apa, cocok dengan pikiran kamu. Semoga harapan saya kamu adalah menjadi orang yang tersabar, yang pernah ada dan yang pernah tercipta di dunia ini. Oke lah, langsung saja kita bahas uraian berikut ini, yaitu orang-orang yang harus kamu jauhi dalam hidupmu. Yang pertama adalah orang yang sering berbohong, orang yang sering membohongimu. Oke lah, kalau kita ditipu oleh teman sekali dalam kebohongan-kebohongan kecil, itu adalah hal yang wajar. Tetapi kalau kebohongan itu berulang kali, bahkan sesuatu hal yang itu sangat besar, yang itu menurut kita itu sangat penting dia berbohong, saya harap kamu untuk menjauhinya ya. Kalau kamu masih saja mendekati, mungkin tingkat kesabaranmu tinggi. Tapi kalau saya itu mending lebih baik menjauh. Terkadang ada orang ini yang dikhianati berkali-kali, tapi dia masih berpikir, oh dia manusia biasa, suatu saat akan berubah. Tapi di sisi lain kita juga harus menilai dengan kenyataan. Tidak hanya menilai dengan pikiran, nilai dengan kenyataan. Kalau beliau ini sudah mengkhianati kamu berkali-kali, berarti ya sudah, mungkin beliau bukan orang yang terbaik buat kamu. Oke? Jadi yang pertama adalah orang yang harus kamu jauhi adalah orang yang berbohong, sering membohongimu. Untuk tipe yang kedua, orang yang harus kamu jauhi adalah orang yang tidak menghargaimu. Di sini saya bukan orang yang baik juga ya, tapi di sini kita sama-sama belajar ya, sekedar untuk pengetahuan. Semuanya tergantung kepada individu masing-masing. Biasanya orang yang tidak menghargaimu itu biasanya jika kamu melakukan suatu kesalahan yang kecil, sudah dibahas terus-terusan, sudah dibesar-besarkan kesalahan itu sehingga menjadi sebuah kesalahan yang besar buat dia, padahal apa yang kamu lakukan itu kecil. Kalau kamu tinggal di lingkungan seperti itu secara terus-menerus, lingkungan itu juga tidak akan sehat. Karena bagaimanapun yang membentuk kita adalah sebuah lingkungan. Kalau lingkungan itu tidak sehat, itu juga akan menjadi pikiran kita tidak sehat. Kalau lingkungan itu sudah negatif, maka kita juga akan menjadi berpikir negatif. Harus dijauhi lingkungan, tinggal di orang-orang yang tidak menghargaimu. Karena dalam sebuah pekerjaan itu, walaupun kita tidak dituntut untuk bertemu dengan semua orang, tapi kita paling enggak bersosialisasi, berkomunikasi dengan banyak orang. Saat kita berkomunikasi itulah ada orang-orang yang tidak menghargaimu. Di sini nih ada cara menghadapi agar kamu bagaimana cara kita menghadapi orang yang tidak menghargai kita. Pertama adalah jangan hati-hati berkomentar. Untuk orang yang tidak menghargai kita, hati-hatilah berkomentar. Cara menghadapi orang yang tidak menghargai kita yang kedua adalah jangan mudah terpancing. Orang yang tidak menghargai kita itu banyak sekali perbedaan-perbedaan dan terkadang terjadi perdebatan-perdebatan yang panas. Oleh karena itu, jangan mudah terpancing dengan orang yang tidak menghargai kita. Tapi untuk pertemuan kali ini yang kita bahas adalah orang-orang yang perlu kita jauhi. Selanjutnya untuk tipe-tipe orang yang harus kita jauhi adalah orang yang hanya memanfaatkanmu. Setiap manusia punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Begitu juga dengan dirimu. Kadang kamu punya kelebihan terlalu bermurah hati, terlalu kasihan dan sebagainya. Terkadang kelebihanmu itu dimanfaatkan oleh kawanmu, dimanfaatkan untuk memanfaatkanmu. Maka jauhilah orang-orang yang suka memanfaatkanmu, yang hanya memanfaatkanmu, karena
Suatu saat kalau tidak kamu jauhi, kamu akan terperangkap dalam keserakahan orang-orang seperti itu. Selanjutnya adalah orang yang membuatmu lemah. Tipe orang ini adalah orang yang suka memojokkanmu, makanya jauhi lingkungan yang seperti ini. Mereka akan menghambat kamu, mereka akan memojokkanmu supaya tujuannya adalah supaya kamu tidak berhasil. Jikalau kamu berhasil mengalami sebuah keberhasilan sedikit saja, mereka sudah mengalami sebuah iri yang luar biasa. Orang yang membuat kamu lemah ini jauhi dan cari pergaulan orang yang lebih baik, lingkungan yang lebih baik, dan lingkungan yang lebih sehat. Nah, itulah diantara tipe-tipe orang yang harus kamu jauhi. Tidak adil rasanya setelah saya membahas orang-orang yang perlu kita jauhi. Nah, di sini kita juga akan membahas orang-orang yang perlu kita dekati. Bersama mereka lah kita akan bersama mereka lah kita akan maju. Berikut ini adalah orang-orang yang perlu kita dekati, dan hidup bersama mereka akan selalu lebih mudah dalam menjalankan perjalanan hidup kita. Yang pertama adalah orang yang sering memotivasi. Orang yang sering memotivasi ke arah yang lebih baik tentunya. Nah, orang seperti ini akan membuat kamu kuat, akan membuat kamu semangat, akan membuat kamu bisa termotivasi dalam menjalani apapun rintangan yang dihadapi. Karena motivasi seseorang itu bisa menular, semangat seseorang itu bisa menular. Nah, bersama orang seperti inilah kamu bisa bersama menjalin kehidupan, menjalin komunikasi yang lebih baik. Lingkungan seperti inilah lingkungan yang sehat buat kamu. Yang selanjutnya adalah sosok yang berpikiran terbuka. Kenapa harus berpikiran terbuka? Karena setiap kita itu ada perbedaan. Orang yang berpikiran terbuka itu mampu menghargai perbedaan-perbedaanmu. Dia juga mampu mengatasi sebuah permasalahan yang ada. Orang yang berpikiran terbuka ini dia juga akan membuka berbagai masukan-masukan dari kamu. Manakala masukan itu baik, dia juga akan menggunakannya. Jadi orang yang terbuka ini tidak anti kritik. Orang seperti ini juga sangat baik dan bagus untuk diajak maju bersama. Nah, yang selanjutnya adalah orang yang penuh dengan semangat. Terkadang kita itu berada pada titik jenuh. Nah, pada titik seperti inilah kita perlu hiburan, yaitu kawan yang suka menghibur, kawan yang suka antusias, kawan yang suka semangat. Seperti yang kita bahas pada pertemuan kemarin bahwa semangat itu menular. Nah, makanya orang yang penuh semangat itu baik untuk kita bersama, baik untuk mengambil bareng tujuan yang baik dalam hidup ini. Karena kita ini makhluk sosial, tidak bisa hidup sendiri. Kita untuk maju pun butuh orang lain. Orang yang antusias sangat dibutuhkan. Nah, untuk yang selanjutnya adalah orang yang mau diajak bekerja sama. Nah, dalam hal ini siapapun orangnya, suami, istri, sahabat, dan sebagainya, kalau dia mau diajak bekerja sama dalam hal kebaikan, itu tentu akan membuat kamu lebih maju. Karena ya itu tadi, kita tidak bisa hidup sendiri, kita tidak bisa mengatasi segala sesuatunya dengan sendiri, kita tidak bisa maju sendiri, bagaimanapun kita membutuhkan orang lain. Nah, untuk maju kita butuh kebersamaan, kita juga butuh sekali dukungan-dukungan dari orang lain. Maka rangkulah orang yang selalu bekerja sama dengan kita. Nah, oke lah itu guys. Di antara dimana orang yang harus kita jauhi dan orang yang harus kita dekati. Semoga saja dalam hal ini kita bisa mengambil nasihat-nasihat untuk diri kita sendiri, nasihat-nasihat untuk orang-orang terdekat, dan seterusnya. Ini saya akan menyampaikan tipe orang yang kuat kepribadiannya. Maksud saya, tipe orang yang kuat ini diantaranya satu adalah dia tidak gampang takut. Nah, terkadang kita ini dalam menghadapi tantangan itu takut, sehingga kita cenderung menghindari dan lari dari tantangan. Tapi tipe orang yang kuat, tipe orang yang punya kepribadian yang kuat, menganggap tantangan itu adalah peluang. Tipe orang yang kuat ini menganggap bahwa segala kesulitan di balik tantangan itu ada peluang. Ada peluang di balik kesulitan. Jadi sebesar apapun tantangan yang dihadapi, buat orang yang berkepribadian kuat ini tidak masalah. Nah, yang selanjutnya, orang yang punya kepribadian kuat ini punya tipe dia itu tidak mudah terpengaruh. Tidak mudah terpengaruh oleh omongan orang lain, tidak mudah terpengaruh oleh apa yang dikatakan oleh orang lain. Baik buruknya apa penilaian orang lain, orang yang berkepribadian kuat ini menyadari bahwa tidak semua orang suka kepadanya. Jadi mustahil semua orang menyuruh semua orang untuk menyukai dia. Jadi dia no problem dinilai oleh semua orang itu dia baik, dia buruk, dia jahat, itu dia tidak terpengaruh oleh penilaian orang. Nah, ini menarik. Saya juga pernah
membaca sebuah buku, seseorang yang punya kepribadian yang kuat, dia itu luar biasa. Bahkan seandainya ada orang yang mengolokkan dia seperti monyet pun, dia juga tidak berpengaruh katanya. Bahkan dia melihat ekornya sendiri, melihat pantatnya sendiri, maaf loh ya, ada ekornya atau enggak, maka dia akan tersenyum. Beliau ini akan tersenyum karena beliau bukan monyet, beliau ini manusia. Itulah kepribadian yang sangat kuat. Tidak terpengaruh oleh apa omongan orang lain. Ya, tipe orang yang berkepribadian kuat itu adalah tidak haus perhatian. Nah, terkadang ada orang itu melakukan sesuatu karena ingin dipuji, karena ingin dipuji-puji oleh orang lain. Tapi tipe orang yang punya kepribadian kuat itu melakukan sesuatu berdasarkan kebenaran. Dia tidak menginginkan sebuah ketenaran, tidak menginginkan sebuah pujian. Kalau toh memang beliau ini mendapatkan ketenaran dan pujian, itu efek dari apa yang beliau lakukan. Itu kepribadian orang yang kuat. Nah, semoga di sini kamu menjadi salah satu di antara orang yang kuat sehingga kamu kuat. Sekali lagi, semua itu untuk nasihat untuk diri kita sendiri, dan di sini saya hanya menyampaikan. Nah, tidak bijak juga rasanya kalau saya hanya menyampaikan orang yang berkepribadian kuat. Tapi di sini saya juga akan menyampaikan orang yang punya kepribadian lemah, yang punya daya juang yang lemah dalam hidupnya. Yang pertama adalah orang yang tidak mengakui kekurangannya. Nah, dia tidak menyadari bahwa setiap orang itu punya kekurangan dan kelebihan masing-masing. Orang yang punya kepribadian lemah ini biasanya hanya kelebihan dia yang dia tampakkan. Dia tidak mau orang lain menilai kekurangan dia. Dia yang benar, dia yang punya kelebihan dan sebagainya. Biasanya orang yang punya kepribadian lemah ini, walaupun kekurangannya itu besar, tapi selalu ditutup-tutupi, seakan-akan menunjukkan kepada orang lain kalau dia ini wah, kalau dia ini lebih. Nah, itu. Nah, selanjutnya ini penting. Sekali lagi ini penting. Orang yang punya kepribadian lemah itu harga dirinya terletak kepada penilaian orang lain. Ini loh. Ini adalah sangat kebalikan dengan orang yang berkepribadian kuat yang saya sampaikan tadi. Orang yang punya kepribadian kuat, dia tidak akan bergantung kepada orang lain. Dia melakukan sesuatu sesuai dengan kebenaran hati dia. Dia tidak peduli orang lain menilai apa, karena dia menyadari tidak semua orang itu bisa menilai baik kepada kita. Tapi orang yang punya kepribadian lemah ini berpikir sebaliknya. Kalau orang lain memuji dia, dia kuat dalam daya juang hidupnya, dia semangat dalam menggapai segala apa yang dia tujukan, impikan. Tapi kalau orang lain sudah tidak memujinya, apalagi orang lain menurut dia itu tidak menghargai dia, orang lain itu menghina dia, orang lain itu melemahkan dia, dia juga lemah semangatnya. Inilah orang yang tidak kuat. Inilah orang yang lemah dalam hidupnya. Dalam perjuangan hidupnya, dia mengandalkan harga dirinya kepada penilaian orang lain. Nah, selanjutnya orang yang punya mental lemah ini, dia berpikir, ciri-cirinya adalah dia berpikir bahwa dia dapat melakukan segalanya. Dia meremehkan kemampuan seseorang, seakan-akan dia meremehkan bantuan seseorang, seakan-akan dia itu mampu melakukan segalanya. Padahal tanpa orang lain kita juga tidak bisa sukses. Bahkan dia ini terkadang sering melakukan segalanya sesuatu yang tidak penting, tapi melupakan sesuatu yang penting yang berhubungan dengan impian dia. Nah, kamu termasuk apa enggak? Jawabannya ada dalam dirimu sendiri. Nah, selanjutnya ciri-ciri orang yang tidak kuat atau orang yang lemah dalam kepribadian adalah orang yang selalu ingin menguasai orang lain. Dia menginginkan bahwa setiap orang itu harus seperti apa yang dia mau. Dia menginginkan bahwa setiap orang itu di bawah kekuasaan dia, bahwa setiap orang itu harus suka sama dia, bahwa setiap orang itu harus tunduk kepada perintah dia. Nah, sementara orang ini kalau punya kepribadian kuat, dia akan berpikir tidak semua orang itu suka sama dia. Tapi orang yang berkepribadian lemah itu sebaliknya. Dia berpikir bahwa semua orang harus suka pada dia, semua orang harus tunduk kepadanya. Nah, ini guys, kamu termasuk di antaranya apa? Bukan? Jawabannya tergantung dalam hatimu sendiri. Itulah guys pembahasan kita hari ini. Kamu bisa mengambil kesimpulan sendiri, tentunya bisa mengambil nasihat sendiri, mana orang yang harus kamu dekati, mana orang yang harus kamu jauhi, dan termasuk kamu juga bisa menilai dirimu sendiri, termasuk yang manakah dirimu
Kamu juga bisa menilai kepada dirimu sendiri untuk nasihat kepada dirimu sendiri. Kamu termasuk orang kuat dalam daya juang hidupmu, atau kamu termasuk orang yang lemah dalam daya juang hidupmu. Semua ada padamu. Tapi yang jelas di sini banyak sekali nasihat-nasihat kehidupan yang bisa kita ambil, dan semoga kita menjadi orang baik. Paling enggak kita berusaha untuk menjadi yang terbaik. Sekali lagi, hidup adalah pilihan. Diam dan tidak memilih itu juga pilihan, yaitu pilihan untuk diam dan tidak memilih. Keep your happiness, keep your smile. Manakala banyak kesalahan dan kekurangan saya mohon maaf.